got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Saya nanya tabungannya apa, macam-macam lah gitu. Dari tabungan. Dari omset itu seumpama gitu, porsi profitnya tabungan untuk pribadi berapa persen Pak, tabungan untuk pengembangan usaha berapa persen, banyak Pak. Diterjemahin sendiri, diaplikasikan menjadi pertanyaan. Gitu. Terus ketika COVID dulu berpengaruh nggak Pak? Gitu kan banyak. Iya. Bikin santai aja. Apa kopi? Bikin kopi. Mbak ada Yakult nggak Mbak? Nggak usah Pak. Nggak paham. Waktu COVID sempat ada penurunan nggak? Oh jelas. Nah, ketika COVID semua sektor saya rasa juga ada penurunan. Salah satunya ya yang saya bikin sekarang itu di retail bursa ada penurunan omset 30 sampai 50%. Itu berjalan setahun sampai 2 tahun lah. Gitu. Alhamdulillah sih karena saya sudah biasa mengalami pasang surutnya dunia usaha, akhirnya bisa terlewati sampai sekarang dan bertahan dengan baik. Kalau boleh tahu tuh Pak, pengeluaran Bapak untuk ditabung untuk keluarga dan untuk modal selanjutnya gimana tuh Pak? Jadi ketika saya mempunyai laba atau profit dari usaha saya presentasikan 30% untuk tabungan pribadi, 30% untuk pengembangan usaha, artinya untuk menambah jenis barang, 30% lagi biasanya untuk biaya lain-lain, artinya ya untuk leasing mobil atau untuk kredit rumah gitu. Yang 10%-nya lagi biaya cadangan untuk PK. Dan saya rasa semua usaha pun ketika orang menjalankan dunia usaha, profitnya selalu dibagi-bagi dengan disiplin. Karena dari 3 komponen ini sangat penting. Tabungan pribadi untuk keluarga, tabungan untuk pengembangan usaha itu wajib, dan 3 itu tabungan untuk ya biaya lain-lain seperti leasing mobil, tanah. Yang 10% itu untuk backup yang ketika ada masalah atau ada sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi ada porsinya. Di samping bisnis ini ada bisnis lain lagi nggak tuh Pak? Alhamdulillah belum ada bisnis lain. Walaupun rencana saya memang tadinya habis lebaran kemarin mau buka usaha lain, tapi karena keadaan ekonomi sekarang sedang ada penurunan, jadi saya pending dulu. Mudah-mudahan doain tahun depan saya akan mempunyai usaha baru dan coba merintis usaha baru untuk menambah penghasilan. Apalagi Kira-kira bisnis apa yang mau Bapak buka lagi untuk ke depannya? Nah, sebetulnya sih bisnisnya nggak jauh dari retail ya. Jadi saya rencana ingin buka agen sembako. Jadi untuk menambah penghasilan. Karena ketika kita punya tabungan dan tabungan itu berbentuk uang dan tidak bergerak atau tidak produktif, saya rasa sayang. Makanya saya investasikan untuk buka usaha yang lain. Tapi Bapak ada kepikiran nggak tuh Pak berbisnis di bidang hewan atau motor, mobil gitu? Kalau keinginan setiap orang mungkin ada ya, tapi kan kita kembali melihat peluangnya. Nah, ketika peluangnya tidak sebesar dan tidak sebagus seumpama di sembako ini yang merupakan kebutuhan primer, saya belum berani. Karena kan kalau di bidang hewan itu kan kita menyediakan ya kebutuhan sekunder untuk sekedar hobi. Takutnya gitu, nilai putarnya agak lambat. Cukup? Beberapa hari baru 14 menit. 14 menit. Kira-kira 6 menit lagi Pak. Ya nggak apa-apa, itu ngobrol-ngobrol aja apa aja gitu. Apa aja? Banyak celah-celah tanya sih sebetulnya. Daripada di komentar yang bilang belum nanya sedikit.
Nah ya Sa, apa motivasi untuk anak muda? Boleh tanya nggak? Boleh kan dari tadi udah bertanya. Bapak, Ini nggak apa-apa ya. Iya, terus kira-kira ada pesaing bisnis kayak yang di saat bapak menjalankan bisnis, Nah. Persaingan dalam bisnis itu suatu yang biasa dan murah dalam ekonomi. Dan saya sebetulnya lebih senang ketika kita mempunyai usaha ada kompetitor, karena kita lebih terpacu, lebih semangat. Justru lebih senang gitu tantangannya. Dan ada banyak di sini tuh yang bergerak di bidang usaha retail kayak seperti saya, karena kan tahu sendiri Pondok Bambu dan kader dan itu sebetulnya memacu kita untuk lebih kreatif dalam menjual barang dan terpacu kita untuk lebih melihat harga jual kompetitor dan harga jual kita di mana letak perbedaannya, dan itu sih biasa-biasa aja menurut saya, dan suatu hal yang wajar dan justru menjadi tantangan buat kita. Tapi di dalam bisnis ini tuh Bapak ada rasa kayak apa ya namanya, jatuh mental gitu Bapak, kayak dibikin orang gitu. terus kayak permainan nggak baik-baik. Alhamdulillah sejauh ini enggak. Saya sih husnuzon aja. Nah, karena saya lihat kompetitor juga orang-orang